Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviandriansi Putri, NPM 1811017993 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang deteksi dini tumbuh kembang AUD. Dari kelompok 1, yang A, konsep tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang berlangsung pada saat pembuatan, yaitu saat bersatunya sel telur ibu dan spermanya ayah. Pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu hal yang berbeda. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh seperti bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkaran kepala, dan perubahan tubuh yang lainnya. Dan perkembangan adalah perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu, dan kemampuan yang sederhana sampai kemampuan yang sulit seperti kecerdasan, sikap, tingkah laku, dan lain-lain. Yang kedua, karakteristik tumbuh kembang AUD. Usia 0-1 tahun, keterampilan motoriknya berguling, merangkak, duduk, berdiri. Keterampilan panca inderanya melihat, meraba, mendengar, dan mencium. Keterampilan komunikasi sosialnya melakukan kontrasional dengan lingkungannya. Usia 2-3 tahun sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai mengembangkan kemampuan bahasa, mulai mengembangkan emosi. Usia 4-6 tahun, anak aktif dalam kegiatan. Perkembangan bahasa sudah baik, perkembangan kognitif sangat pesat, bentuk permainan anak sudah bersifat individu. Deteksi ini kegiatan atau pemukakan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak pas sekolah. Kelebihan pada materi kelompok 1 ini detail menjelaskan tentang deteksi tumbuh kembang anak dan juga bagaimana cara mendeteksi tumbuh kembang pada anak tersebut. Namun kekurangannya adalah kurang menjelaskan tentang bagaimana dampak jika tidak terdeteksi sejak dini. Materi kelompok 2, konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang AUD. Kebutuhan dasar anak yang optimal meliputi asa, asih, dan asuh. Asuh meliputi kebutuhan fisik biologis, sandang, pangan, papan, seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan lingkungan, dan kebutuhan fisik biologis lainnya. Asih, kebutuhan kasih sayang dan emosi. Anak perlu memerlukan ikatan erat dengan ibunya untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan psikologi anak. Asah, kebutuhan etamulasi. Anak perlu disimulasi sejak dini untuk mengembangkan untuk berbagai aspek perkembangan anak. Zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. 0-1 tahun, ASI, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, dan lemak. 1-6 tahun, mengembangkan perkembangan kekuatan dan koordinasi otot kecil, mengembangkan kegiatan sederhana, merangsang kemampuan otot kecil dan diajaknya untuk kemampuan memecahkan masalah, membutuhkan zat gizi, mikro, karbohidrat, protein, dan lemak. Teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak, teori psikologis, kognitif, perilaku, dan belajar sosial. Kelebihan dari kelompok 2 yaitu cukup diuraikan dengan jelas mengenai tentang apa saja yang dibutuhkan oleh anak, dan untuk bagian teori perkembangan didasari teori yang kuat. Kekurangan, kurang jelas menjelaskan pada submateri yang gizi dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kelompok 3, perawatan ibu hamil atau perkembangan lahir dan janin dari 0 bulan sampai lahir, dan tahapan merawat bayi serta manfaat ARI. Perawatan ibu hamil dan perkembangan janin. Untuk perawatan ibu hamil ada berbagai macam, yaitu mengonsumsi makanan bergizi, minuman vitamin, flu dan mental,
olahraga ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, mendapatkan cukup cairan, menghindari stres, menjaga berat badan. Tahapan merawat bayi: minum bayi, pembesaran ASI, buang air besar, buang air kecil, tidur, kebersihan kulit, perawatan tali pusar, keamanan bayi, penyataan bayi, menjemur bayi. Manfaat ASI: manfaat ASI bayi sebagai untuk nutrisi bayi sebagai antibodi, merupakan makanan terlengkap bayi. Ibu mengurangi pendarahan setelah kelahiran. Untuk kelompok 4, mengidentifikasi, menguraikan, deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Aspek nilai agama moral dilihat dari 2 indikator, mulai meniru gerakan berbeda sembahyang sesuai dengan agamanya, melalui memenuhi kapan, mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagainya. Fisik motorik, untuk mengembangkan motorik kasar dan tidur anak. Aspek perkembangan kognitif, untuk mengembangkannya dapat dilakukan dengan 3 cara: memanipulasi, menguasai suatu aktivitas dengan mengulangi kegiatan, memberikan kebermaknaan pada diri anak. Yang keempat, bahasa. Aspek perkembangan bahasa tingkat percakapan terdapat indikator: memainkan kata suara yang didengar dan diulang-ulang, hafal beberapa lagu anak sederhana, memahami cerita dongeng sederhana, memahami perintah sederhana. Yang kelima, sosial emosional, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh keadaan individu, usia, keadaan fisik, kematangan, belajar, dan sebagainya. Lingkungan termasuk keluarga, status ekonomi, kebutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Seni. Aspek perkembangan seni terdiri pada beberapa indikator, yaitu anak mampu membedakan antara bunyi, tertarik pada kegiatan unik, tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Kelebihannya dijabarkan dan dijelaskan, disertai penjelasan indikator pada setiap aspek. Kekurangannya tidak diberikan judul besar pada setiap aspek perkembangan, sehingga membuat pembaca bingung dan membacanya. Screening perkembangan anak untuk mengatur. Kelompok 5, screening perkembangan anak untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada AUD. Pada proses screening pada kelompok 5 untuk mengetahui pertumbuhan dan pengembangan anak dijelaskan secara jelas dan ditambahkan mengenai video yang dijelaskan oleh kelompok 5. Yang dibuat pun dipaparkan dengan jelas. Kekurangannya, proses screening kurang dijelaskan secara rinci dan struktur. Kelompok 6, screening kemampuan nilai-nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama dan moral AUD, kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku. Kelebihannya, proses screening untuk mengetahui nilai-nilai agama dan moral dipaparkan secara jelas dengan ditambahkan video proses screening AUD. Kekurangannya, proses screening kurang dijelaskan secara terpencil dan terstruktur. Kelompok 7, proses kehamilan, perkembangan janin. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dan spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan didasari atau diimplantasi. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan atau 10 bulan menurut kalender internasional. Pertumbuhan dan perkembangan janin 0-4 minggu, janin sudah membentuk zigot dan membelah diri. 4-8 minggu, tulang punggung, sistem dan otak mulai berkembang. 8-12 minggu, janin sudah membuka dan menutup mulutnya. 12-16 minggu, pergelangan dan jari-jari sudah dapat ditekuk dan mengepal. 16-20 minggu, tumbuh rambut di kelopak mata. Kelebihan dari kelompok 7 dijelaskan secara rinci dan ditambahkan gambar pada perkembangan
perkembangan dan janin. Kekurangannya kurang diperkuat dengan teori-teori. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.